Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nina Kusuma Sudarana. Saya akan membantu selama 1 semester mata kuliah praktik akuntansi perusahaan jasa. Nah, sebelumnya sudah mendapatkan teori ya, dari aplikasi kalau nggak salah. Untuk teori akuntansi perusahaan jasa, di sini nanti kita akan melakukan praktikum bersama-sama mulai dari siklus akuntansi awal, yaitu tahap identifikasi transaksi, kemudian pembuatan jurnal umum, dan sampai dengan menghasilkan laporan keuangan. Nah, pada pertemuan pertama ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi bukti transaksi dalam perusahaan jasa. Dan nanti sekaligus latihan ada beberapa contoh penyelesaian persamaan dasar akuntansi. Nah, langsung kita mulai ya. Sebentar, ini ya. Oke, yang pertama adalah identifikasi bukti transaksi. Kita lanjutkan. Nah, ada beberapa bukti pencatatan akuntansi ya. Yang pertama adalah faktur atau invoice. Mungkin ada beberapa dari teman-teman sudah pernah melihat bukti transaksi berbentuk faktur. Nah, ini apabila teman-teman sekalian menemukan bukti transaksi seperti ini, faktur, itu adalah bukti transaksi penjualan dengan pembayaran secara kredit atau ketika misalnya beli barang atau transaksi misalnya menjual barang maaf, nah itu nanti dibayarnya secara kredit atau utang. Nah, dalam faktur biasanya ada judul, ada namanya itu bukti transaksi apa seperti ini. Kemudian ada ditambahkan itu nama PT yang mengeluarkan faktur, dan dicantumkan juga nama pembelinya dan juga nomor fakturnya. Nanti ketika praktikum itu harus ditulis lengkap dari pembeli, kemudian ada nomor faktur, ada nominalnya, deskripsinya, dan ada juga kalau faktur karena pembayaran secara kredit, kadang ada juga maksimal pembayarannya itu tanggal berapa, seperti itu. Di sini hampir sama ya konten atau isinya. Selanjutnya adalah kwitansi. Nah, kwitansi ini merupakan bukti transaksi penjualan dengan pembayaran secara tunai. Jadi apabila ada yang menggunakan jasa kita dan dia bayar penuh langsung cash kontan, kita bisa mengeluarkan dalam bentuk kwitansi salah satunya. Nah, seperti ini, kalau kwitansi yang ada di Bunda sama dengan faktur hampir sama. Konten-kontennya adalah memuat perusahaan yang mengeluarkan, kemudian ada judul bukti transaksinya, ada nomornya, dan diperuntukkan ada terbilang jumlahnya, kemudian untuk pembayaran apa, dan jangan lupa tanggal itu mesti ada. Ini nanti kalau yang dipindahkan atau dikerjakan di praktikum itu harus lengkap-lengkapnya ketika kalian menemukan bukti transaksi berbentuk kwitansi. Selanjutnya ada nota kontan. Nota kontan ini hampir sama dengan kwitansi, perbedaannya lebih rinci lagi apa yang dijual, apa yang diperjualbelikan. Misalnya ini ada tape recorder 3 unit, harga satuannya 900.000 dan jumlahnya adalah 2.700.000, seperti itu. Ini bukti transaksi secara tunai. Ada bermacam-macam bentuk nota kontan. Yang penting dalam nota itu memuat tentang perusahaan yang mengeluarkan, tanggal, nomornya, kemudian ada tanda tangan atau bagian yang mengotorisasi, dan jumlahnya, jumlah transaksi. Selanjutnya adalah nota kredit. Nah, nota kredit ini biasanya dikeluarkan ketika lebih banyak ditemukan di perusahaan dagang, tapi kita perkenalan terlebih dahulu ya. Nota kredit ini adalah merupakan bukti transaksi atas pengembalian barang yang telah dijual. Jadi karena misalnya gini, kita menjual barang, kemudian ada customer yang misalnya dalam pengiriman barang rusak dan kembalikan. Nah, itu penjual berhak mengeluarkan nota kredit sebagai bukti adanya retur namanya. Juga memuat nama perusahaan, kemudian kepada siapa, ada nota kredit nomornya, tanggal, kemudian jumlah, nama dan nominal barang yang dikembalikan ke penjualnya. Selanjutnya ada, kalau tadi ada nota kredit, sekarang ada nota debit. Nota debit ini merupakan bukti transaksi atas pengembalian barang yang telah dibeli. Jadi kita beli barang, terus kita kembalikan lagi ke penjualnya. Nota debit. Nah, nota debit ini yang berhak mengeluarkan adalah pembeli.
sama isinya itu ada nama perusahaan, terus ditujukan kepada siapa, terus ada nomornya, dan kamu telah mendebut rekening itu, maksudnya sudah mendebut dulu adalah pembayaran secara kredit utang. Jadi utangnya didebit, jadi berkurang. Sudah belajar debit kredit kan ya di teori. Nah, tentunya juga ada nominal, jumlah nominal yang dikembalikan. Nah, kita masuk ke persamaan dasar akuntansi ya. Setelah cara teori, persamaan dasar akuntansi di sini mungkin kalau yang di buku agak beda ya. Di sini sudah ada perkembangan beberapa istilahnya. Di sini aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Nah, yang termasuk aset itu ada kas bank, piutang, kelengkapan, peralatan, dan lain sebagainya. Sebenarnya sudah dipelajari di teori. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di WhatsApp ataupun di forum yang ada di MyClass ya. Kita lihat contohnya. Contohnya transaksi yang mempengaruhi aset, jadi hanya di sisi sebelah kiri saja. Contohnya perusahaan membeli peralatan kantor sebesar 500.000 secara tunai. Nah, ini akan karena membeli peralatan kantor, peralatan masuk ke dalam kelompok aset. Membeli secara tunai, berarti dibayar secara cash, berarti akan mengurangi kas perusahaan. Di sini kas perusahaan berkurang 500.000, karena berkurang berarti ada tanda kurung. Kemudian karena beli peralatan bertambah 500.000. Tidak mempengaruhi si kanan. Jadi kanan kiri harus seimbang. Ini berkurang 150.000, bertambah lagi 500.000, berarti tidak ada perubahan ya. Seimbang. Lanjut. Contoh transaksi yang mengaruhi aset juga, tapi beda jenis transaksinya. Yang pertama, perusahaan menjual mesin sebesar 1.500.000. Nah, kita lihat karena menjual mesin dijual berarti hilang atau berkurang dari perusahaan. Karena berkurang, ini punya mesin ya. Mesin sebesar kurang 1.500.000. Kemudian kas, karena menjual mendapatkan uang, berarti kasnya bertambah 1.500.000. Di sisi ini tidak berubah, jadi tetap seimbang. Ini bertambah kemudian berkurang sama aja 0 kan, tidak mempengaruhi transaksi yang sebelah kanan. Lanjut, masih contoh transaksi yang berhubungan dengan aset. Yang soalnya adalah perusahaan menerima pelunasan piutang sebesar 250.000. Pelunasan piutang itu maksudnya, jadi ada customer atau pelanggan kita yang melunasi utang ke kita, namanya piutang kita dibayar. Karena hutangnya itu dibayar, maka kita akan mendapatkan uang tunai. Uang tunai ada di sini, masuk ke kas otomatis. Nah, karena piutang kita dibayar, berarti piutang kita berkurang kepada pihak ketiga atau pihak luar. Jadi transaksi seperti tadi masih tidak berubah ya, tambah sih berkurang 0. Sekarang ada contoh transaksi yang mempengaruhi aset dan liabilitas. Liabilitas ini adalah yang disebut perilaku utang. Contohnya adalah perusahaan membeli peralatan secara kredit sebesar 2.500.000. Nah, karena membeli peralatan, berarti peralatannya bertambah di sisi harta, peralatan bertambah. Nah, karena secara kredit berarti mengeluarkan ada timbul adanya utang, berarti masuk ke sisi kanan 2.500.000 bertambah juga, masuk ke liabilitas, bertambah dengan nominal yang sama, berarti itu masih seimbang, tetap seimbang ya. Lanjut, contoh transaksi yang mempengaruhi aset dan liabilitas. Perusahaan meminjam uang di bank sebesar 10 juta. Karena meminjam uang, berarti kan dapat uang tunai, masuk ke kas, bertambah sebelah sini. Nah, karena dia hutang, berarti masuknya ke liabilitas bertambah. Bertambah juga 10 juta, maaf ini liabilitas ya. Terus, kemudian perusahaan mendapatkan pendapatan jasa sebesar 1 juta. Pendapatan dalam bentuk uang berarti masuk ke sisi kiri. Karena dia masuk pendapatan berarti mempengaruhi ekuitas bertambah. Sebelah sini 1 juta. Seimbang ya. Terus selanjutnya adalah contoh transaksi yang mempengaruhi aset dan ekuitas. Perusahaan membayar gaji karyawan sebesar 500.000. Karena membayar berarti diambilkan dari kas. Kasnya dalam kurung berkurang 500.000. Kemudian karena dia membayar beban, berarti akan mengurangi modal atau mengurangi ekuitasnya sebesar 500.000 dalam kurung. Tetap seimbang. Jadi setiap transaksi harus seimbang ya kanan kiri. Nah, itu materi singkat pengantar untuk praktikum. Bila ada pertanyaan nanti silahkan disampaikan melalui WA atau di forum ya. Karena teori sudah dapat di kelas dan sekarang adalah giliran praktikumnya. Terima kasih.
kasih. Nanti bisa ditambahkan atau pertanyaan sampaikan aja. Saya malu-malu. Terima kasih.